Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah menghadapi tugas, menyelesaikan tugas, dan doa saya semoga tugas yang kalian hadapi, kalian selesaikan rampung dengan sempurna. Doa dan harapan saya selalu moga-moga kita senantiasa diberikan limpahan karunia, rahmat dan berkah. Kita diberikan usia yang panjang, amal yang baik, rezeki yang luas dan penuh keberkahan, putra-putri yang sholih dan sholihah, teman-teman yang bisa menjadi sahabat dalam suka dan duka. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, mungkin di antara Anda banyak yang belum tahu tentang pesantren modern Al-Amanah atau lembaga yang ada di bawahnya. Kesempatan ini saya ingin mereview singkat tentang pesantren Al-Amanah dengan ikhtiar-ikhtiarnya untuk memberikan sumbangsih terhadap bangsa melalui pendidikan. Pesantren model Al-Amanah didirikan dari titik paling bawah sebuah rumah yang kita kontrak dengan satu santri yang mengaji Al-Quran, tumbuh berkembang, sekarang usianya sudah hampir 30 tahun. Dari aspek pelaksana, alhamdulillah Allah melimpahkan karunia yang luar biasa. Dari aspek lembaga pendidikan yang kita kembangkan, demikian juga Allah seakan-akan memanjakan kita. Dari jumlah santri, kalau dulu hanya dari wilayah Krian, Sidoarjo, sekarang sudah ada meliputi Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Surabaya, Kota Surabaya, Gresik, Jawa Timur pada umumnya, dan lebih umum lagi dari seluruh Indonesia. Ini sungguh sangat menggembirakan dan kami sungguh sangat bersyukur apa yang kita lakukan bersama dengan asatidz dan ustadzat ternyata dijabah dan selalu diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini. Dan saya berharap ke depan Allah akan senantiasa memberikan maunahnya, memberikan taufik dan hidayahnya sebagaimana yang dia pernah lakukan di hari-hari kemarin. Lembaga yang kita miliki sekarang baru 3, SD Antawirya, SMP Bilingual Terpadu, dan Madrasah Aliyah Bilingual. Di dalamnya ada serangkaian program yang kita kembangkan setelah mendengar aspirasi, harapan dari masyarakat. Di sana ada sanggar tahfidz entrepreneur. Anak yang mengikuti program ini mendapatkan pelajaran tambahan, yaitu hafalan Al-Quran dan aktivitas internet, pemanfaatan media sosial, khususnya media sosial
yang dikembangkan untuk aktivitas usaha dan bisnis. Yang kedua, Sanggar Kutubut Turos. Ini anak yang ikut program ini mendapatkan pelajaran bagaimana anak menguasai ilmu alat di dalam bahasa Arab, nahwu dan sorob, bisa membaca dan memberikan makna terhadap kitab-kitab kuning, Kutubut Turos, sebagaimana yang dilakukan pesantren-pesantren salaf. Yang ketiga, Sanggar Murattal Quran. Anak yang ikut program ini mendapatkan pelajaran karena anak yang ikut program ini disyaratkan Al-Qur'annya sudah bagus, kemudian mendapatkan tambahan metodologi mengajar Al-Qur'an. Diharapkan anak ini setelah lulus dalam Sanggar Murattal Quran bisa menjadi muallim, membaca Al-Quran di berbagai tempat dia berada. Para santri, wali santri dan pemirsa, masih banyak aktivitas yang lain yang sungguh sangat kita kembangkan. Memang tidak menjadi sanggar khusus karena semua anak harus mengikuti itu. Misalnya pramuka, anak harus ikut semua. Perpustakaan, anak harus punya kebiasaan membaca di setiap saat. Demikian juga kegiatan kebersihan, kegiatan olahraga, dan macam-macam. Dan yang akan kita kembangkan adalah multimedia. Ini gedungnya sudah kita bangun. Nah, di sana ada ruang yang didesain oleh desainer ya, tentang ruang yang khusus untuk vlog, ruang yang khusus untuk radio lokal, ruang yang khusus untuk foto, aktivitas fotografi, ruang yang khusus untuk editing, dan insya Allah dalam bulan puasa ruang-ruang itu akan sudah jadi dan itu akan menjadi sanggar tersendiri. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Kalau ada informasi yang baik bisa dibaca, didengar, dilihat oleh lebih banyak orang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang kali ini mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang informatif, vlog yang baik, vlog yang memotivasi para santri, wali santri dan juga pemirsa untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Seperti tadi saya katakan, 3 lembaga yang kita miliki, kita dorong terus agar guru-gurunya yang pertama menguasai materi yang diampunya. Ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh lembaga masing-masing. Guru-guru kita dorong agar menguasai metodologi, punya alternatif metode ketika berhadapan dengan para santri dan murid, agar murid tetap bisa menjaga perhatian, menjaga semangatnya. Dan yang ketiga, kita dorong guru-guru ini untuk memahami filosofi pendidikan yang dikembangkan pesantren, karena setiap pesantren tentu memiliki visi misi, memiliki filosofi, memiliki kaidah dasar yang menjadi landasan apa yang ingin dikembangkan. Lebih penting lagi pada era media sosial ini, guru-guru kita dorong untuk bisa melakukan aktivitas pendidikan melalui media sosial. Maka di SD ada informasi melalui media sosial tersendiri, demikian juga di SMP, demikian juga di aliyah, demikian juga di pesantren. Bahkan saya pribadi membuat vlog
yang kita usahakan seminggu bisa 2 kali dan sudah sampai lebih dari 250 vlog yang coba kita berikan kepada masyarakat. Dan satu hal yang sangat kita tekankan dalam era ini adalah kreativitas para guru ini harus berkembang. Dan alhamdulillah saya mendapatkan hadiah yang menggembirakan, membahagiakan, karena di tiap sekolah ini sudah ada ikhtiar-ikhtiar untuk melatih dan mengembangkan kreativitas. Kita lihat SD Antawirya ini dalam hal BTQ, pengajaran Al-Quran. SD Antawirya menggunakan Iqra. Latar belakang gurunya memang bermacam-macam, tapi rata-rata guru sudah memiliki syahadah metodologi Al-Quran yang banyak berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Tapi karena macam-macam metodologi dan macam-macam buku panduan, maka sekolah kita menggunakan Iqra dan kemudian dikembangkan oleh para guru itu berupa tajwid, buku tajwid. Yang kedua buku gharib. Ini buku-buku yang dikembangkan oleh para pengajar Al-Quran di SD Antawirya. Ini yang membahagiakan kami. Kemudian guru-guru di SD Antawirya juga mengembangkan menulis aktivitas pendidikan melalui dulanan. Ini sudah ditulis menjadi 2 buku, dan ini menjadi panduan dolanan bagi anak-anak kita yang diharapkan anak-anak tidak hanya bermain dengan permainan modern, tapi kering dalam masalah tradisi. Dengan buku dolanan ini, santri di SD Antawirya bisa berinteraksi dengan temannya dengan filosofi dolanan para nenek moyangnya. Demikian juga bahasa Inggris. Ini guru-guru SD Antawirya juga sudah mengembangkan bahasa Inggris untuk mereka. Itu Hello Inggris, ada logo SD Antawirya, ada 3 buku, dan ini terus terang sangat menggembirakan. Dan ini perlu diteruskan karena menulis buku itu ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah kebiasaan membaca, kecerdasan, ketelatenan, idealisme, dan guru yang memiliki karakter semacam itu adalah pasti guru yang akan bisa melahirkan murid-murid santri-santri yang baik. Untuk SMP juga saya berikan apresiasi yang luar biasa, karena di SMP ini juga ada macam-macam kegiatan. Maka guru-guru di SMP ini menulis Qomus Matan Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqih. Kemudian juga menyusun metode cara cepat baca kitab. Nah, dan ini bagus penulisnya Ustadz Antoni. Ini perlu ditiru dan terus dikembangkan. Juga guru-guru yang lain tampaknya juga tidak mau ketinggalan di SMP Bilyungal Terpadu. Ini rumah kita, kumpulan kata mutiara. Nah, penyusunnya adalah Ustadz Andi Setiawan SPD. Ini juga begitu. Ada ontologi cerita pendek yang disusun juga oleh Ustadz Andi Setiawan. Ada juga guru yang lain dari SMP Bilyungal Terpadu, kumpulan cerpen dari para santri ini yang dikumpulkan oleh Ibu Siti Muji Rahayu SPD.
Ada guru yang luar biasa di sekolah dan pesantren kita yang ikut dengan kami ketika pesantren masih ada di pikiran, yaitu Ustadz Nur Rahim. Biografi singkatnya, mimpi-mimpinya ditulis oleh Ustadzah Nur Hayati. Ada buku yang lain, ada hadiah untuk Kartini ditulis oleh Hanun Isnaini. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, ada buku yang lain, ontologi puisi. Ini ditulis oleh kelas 9D. Ini di fotonya ada di sini. Tentu ini luar biasa. Anak kelas 9 membuat puisi yang kemudian ditulis dalam satu buku yang tentu diletakkan di dalam perpustakaan, ya. Editornya adalah Ibu Siti Mujirahayu SPD. Kemudian ada juga buku dengan judul Sparkling Archipelago, Gemerlap Nusantara. Ini kumpulan prosa dan puisi, ditulis oleh Hafiz Bintang. Ini kumpulan prosa dan puisi. Saya kaget membaca buku ini karena anak SMP memiliki perbendaharaan kalimat yang luas dan dalam, memiliki bacaan yang juga relatif banyak, terlahir dalam buku ini. Ini tentu prestasi kreativitas yang sungguh kami hargai. Di Aliyah juga demikian, konsepnya malah masih ada di kantor, tapi sudah lahir satu buku, Madrasah Aliyah Bilingual, yaitu ontologi cerpen. Jadi buku ini ditulis oleh para santri Madrasah Aliyah angkatan ke-16. Jadi angkatan ke-16. Ini memang masih menjadi buku yang pertama untuk Madrasah Aliyah, tapi tetap saja karya kreatif seperti ini adalah sebuah tonggak yang sangat penting bagi pengembangan santri ke depan. Karena ini santri ke depan, kecuali diperlukan kecerdasan, akhlak yang baik, juga sangat diperlukan adalah kreativitas. Menulis buku adalah sebuah budaya kreasi, budaya yang betul-betul menuntut kreativitas. Demikian informasi tentang lembaga pendidikan, khususnya di pesantren kami dan umumnya di lembaga-lembaga, khususnya di lembaga-lembaga yang ada, umumnya di pesantren. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.